Ya Allah, buri Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi seperti biasa kita berada di ruang cerita A ini. Jadi buat para kawan semesta nih, memang kita kan ada Q&A, ruang cerita, dan insya Allah kedepannya podcast juga ada ya. Dan memang apalagi untuk para membership kita, untuk bimbingannya nanti memang kalau kita sudah umumkan mulai kapan kita pembelajaran. Nah, jadi selama metode berpuasa itu, nah, kalian dapat bimbingan di video khusus para member yang berlangganan. Bagi kawan semesta yang belum ikut tergabung, ayo segera. Jangan mengaku dulu kawan semesta sebelum ikut gabung member Raja Semesta TV. Nah, jadi di ruang cerita ini kita akan membahas yang memang baru hangat terjadi. Ya, sebelumnya kita ucapkan turut berduka cita dulu ya buat saudara-saudara kita yang di Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Jadi berita yang beredar kemarin tepatnya jam 3 sore yaitu Gunung Semeru itu meletus katanya, dan memang kemarin kita sudah menonton video-videonya dan begitu mengerikan itu. Gumpalan asap yang keluar dari itu. Jadi masyarakat di sana sampai panik. Yang mudah-mudahan diberi ketabahan buat para korban, kesabaran, dan dilimpahkanlah rezekinya dari manapun datangnya dan kapanpun. Nah, jadi kita akan sedikit membahas itu fenomena alam Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa itu, salah satu gunung tertinggi di Jawa. Nah, jadi ini fenomena alamiah. Apa memang ada ikut campur tangan kegaiban ini nih? Ini sebenarnya di Jawa sekarang itu lagi kalau bahasa itu alam lagi ngamuk ya. Goncang lah ya. Goncang di Jawa. Kalau sekarang itu sebutnya di karma. Lagi di karma alam semesta ya. Sehubungan banyak orang yang berbicara berbicaranya bagus, tapi padahal tidak bagus. Artinya ya memang sih sekarang di Jawa dulu gitu. Makanya kemarin saya bilang mau ke Lebu-Lebu kita memang ada acara waktu itu kita schedulekan kita schedulekan itu kita mau ke Borobudur rencananya kalau nggak salah 3 atau 2 minggu ke belakang lah. Cuma ya itulah di Raja Semesta TV dengan beliau tiba-tiba beliau mendadak membatalkan karena ada sesuatu ini itu dan ini itu. Oke, kita putuskan dengan tim ya udah kita nggak jadi berangkat. Dalam arti ya dipending dulu lah waktunya. Nah, kenapa waktu itu pun kita ingin eksplor ke sana dan memang sudah dijadwalkan itu. Apakah ini salah satunya? Salah satunya ini karena pada saat saya merenung bentar terus berbicara gitu ya, yang di dalam hati saya yang sebutnya Semarjang, ulah itu jangan ke sana karena cuaca lagi tidak nyaman. Jawa lagi di karma oleh kehidupan yang ada di sana. Ya mungkin kehidupannya terlalu banyak bagaimana. Yang penting ini cuaca tidak bagus. Takutnya ketika berkendaraan ada angin besar bisa memberikan itu. Betul. Nah, makanya jadi takutnya berbahaya karena ilapat itu bukan ilapat dari bahasanya dari hati nurani yang wujudnya itu semar. Makanya saya tertangguhkan. Nah, begini juga sama di Jawa. Di Jawa itu sekarang lagi di banyak bukannya saya mendaulai Allah ya, enggak. Cuman memang Jawa itu sekarang lagi gimana ya, lagi di karma dari kehidupannya. Kenapa? Dari Malangnya juga, ya kan? Malangnya, kenapa Malang? Ntar Malang itu jadi karangan. Jadi karangan itu jadi bahasanya jadi maaf aja. Ntar banyak terjadi tsunami di daerah sana, di daerah Malang yang namanya Eng-Eng itu. Kenapa?
ya memang riwayatnya gitu. Riwayatnya gitu ya. Mungkin di daerah sana gimana gitu kan. Betul. Malang pokoknya banyak. Nah, terus yang di dataran kayak di dekat-dekat gunung, hati-hati juga di sini masih pasti ada gempa-gempa. Ya, bencana-bencana alam Bencana alam. Yang di laut juga tsunami. Karena ya katanya saya dengar di BMKB bahwa di Jawa Barat juga iya kan gitu. Potensinya begitu besar lah gitu ya. Besar. Ya memang secara logika itu yang namanya di Jawa Barat itu biasanya di dekat-dekat gunung atau dekat-dekat laut. Nah, terjadi begitu. Tapi yang sekarang itu yang banyak itu di Jawa. Ya, kenapa? Ya karena disitulah terjadi di Jawa. Karena dulu pernah ada riwayat ketika Syekh Subakir. Wah, berarti ini riwayat ketika Sabda Palon dan Syekh Subakir ini nyambungnya ke sana berarti ya. Tuh. Iya, terus kata Sabda Palon bahasanya cuma sedikit. Jangan hilangkan budaya Jawa. Artinya silakan ada yang mau masuk Islam juga, nggak apa-apa, ada itu mah tergantung keyakinan. Hak pribadi ya. Tapi jangan hilangkan dan jangan paksakan. Nah, mungkin dari cerita itu mungkin ada satu pemaksaan juga di daerah Jawa itu, nggak tahu di daerahnya mana, karena kan nggak boleh disebutin. Ya, kita tidak boleh menyebutkan, cuma tanah Jawa lah aja ya. Tanah Jawa. Nah, itu dampaknya kenapa? Karena ketika Sabda Palon berbicara dengan Syekh Subakir itu sama-sama punya linui. Betul mempunyai istilahnya keilmuannya masing-masing yang memang sudah diberikan oleh Allah ya. Oleh Allah. Ketika sabda diucapkan itu kan terjadi. Terjadinya gimana? Ya itu terjadinya 500 tahun satu ke sononya. Sekarang. Makanya banyak yang bertanya di kolom komentar Raja Semesta, apakah memang benar riwayat Syekh Subakir dengan Sabda Palon dan Sabda Palon suatu saat akan menagih janji? Ya mungkin ini salah satunya. Iya, sebenarnya sih kalau bahasa bukan menagih janji. Iya. Cuman Sabda Palon ketika berbicara dan orang tersebut tidak mengindahkan dari pembicaraannya. Betul. Tapi bukan Syekh Subakirnya. Ya, bukan. Mungkin ininya lah pokoknya. Para pengikutnya atau bagaimana. Nah, itu laku lampah itu. Laku lampah yang mengakibatkan begitu. Artinya Allah mah tidak menghukum, tapi laku lampah. Ketika dibilangin sabda begini, dia tidak percaya. Nah, itulah kejadian. Karena kalau orang linu itu bicaranya gimana ya, kayak pahit lidah. Ya, kenyataan lah akan terjadi gitu, suatu hari nanti akan terjadi hal itu gitu ya. Dan memang kalau ditarik ke sana ya mungkin ada keterkaitan juga dengan riwayat itu ya. Salah satunya yaitu fenomena yang itu meletus itu Semeru itu ya. Baru meletus ntar gempa bumi pasti ada itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari bencana-bencana itu. Dan memang istilahnya bencana alam itu kan istilahnya kita tidak dapat menghentikan. Tidak. Tapi kita bisa berdoa dan menghindar insya Allah gitu dengan memang yang sudah disiapkan oleh para ahli-ahlinya. Cara penanganannya seperti apa gitu ya. Itu lebih ke sana lagi. Dan riwayat-riwayat itu ya makanya waktu itu kita kaget dengan tim juga lah, kok kenapa ini kita udah schedulein loh. Ini secara keinginan dan hasrat gitu kan, nafsu. Untuk kesana nafsu balik lagi betul, dan nafsu ya ketika berbicara seperti ya udah makanya. Dan inilah itu kan dengan kejadian-kejadian itu dalam arti ya kita menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya. Karena pada saat kita berangkat ke Borobudur, itu orang ngomong ini akan terjadi angin topan. Nah, angin topan itu ketika di perjalanan bahaya, meren. Betul. Dan salah satu ya yang terjadi kemarin selebritas tanah air kan ternyata ya seperti itu ya. Gitu maksudnya. Nyambungnya ke sana. Andai kata kita waktu itu istilahnya memaksakan karena nafsu itu, ya wallahu a'lam gitu. Karena beliau lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya sebenarnya beliau alasannya itu sederhana, nanti aja. Nah itu ya kitanya kan awalnya karena desakan dari tim, ayolah kita jadi ini dari rencana kan lah ya jauh-jauh hari, karena memang kita explore istilahnya. Waktu itu kita pulang dari Sukabumi ya.
jarak antara seminggu 2 minggu lah kita ke Borobudur. Oke, gitu ya. Pada akhirnya ketika mau mendekati hari hari itu kita mau berangkat rencana Kamis ya selesai pengobatan. Pasti ada kecewa, nggak mungkin. Jelas. Pasti ada. Nah, itu manusiawi. Cuman daripada bahaya. Betul. Makanya ketika dengan ya memberi pengarahan kepada kita, kepada tim seperti ini ya pasti kecewa ada ya. Tapi kalau Ama udah lebih mengetahui, takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, itu maksudnya. Nah, balik lagi ke Semeru. Nah, dari secara kegaiban, karena hari malam Sabtu kalau nggak salah, itu saya malam Sabtu setelah video call itu gundah gulana. Itu tidak bisa tidur dari jam 3 itu sampai pagi itu seperti tidur tapi tidak tidur. Saya tanya ke Harip sama, saya tanya ke Audin sama, ke anak-anak yang lain. Pas malam Sabtu sorenya lah itulah meletus itu karena terasa gerah. Padahal kita pakai AC. Panasnya itu. Itulah cuaca dari Gunung Semeru masuk ke dalam diri kita karena nyambung. Nah itu pasti panas hawanya itu pakai AC. Betul. Itu energi. Sampai saya itu buka baju ya tidur di ubin gini ya di keramik di bawah tetap aja itu. Lah kok ini ada apa? Nah kemarin ketika ketemu sama Audin bercerita, susah tidur kemarin. Tanya aja sampai pagi saya itu tidur ada 2 jam. Tanya ke Harip sama, kita juga sama di sini nggak bisa tidur. Lah iya. Firasat. Udah pakai kipas kata Audin kan. Ya saya pakai AC kata saya juga. Masa normalnya 16 itu kalau malam udah pasti menggigil, pasti harus pakai selimut ya. Kalau normalnya ini kok tetap ringot itu, Pak. Ada apa ya? Biasanya kan kalau terjadi seperti itu ketika tidur tidak nyenyak, tidak enak, gelisah, resah, panas. Nah, itu kita meditasi. Coba kok ini nggak nyampe meditasi. Oh, ternyata ada gunung itu yang mau meletus itu hawanya panas itu energinya itu panas gitu dan itu memang terasa ke kita ya. Sebenarnya gunung itu kan tonggaknya alam ya. Tonggaknya alam itu artinya penopangnya. Nah, kulantaran ulah-ulah manusia. Betul. Jadi tonggak-tonggak alamnya itu cekasara terkikis yang di bawahnya itu. Jadi ruksaku manusia kene sebenarnya bisa. Iya, itu yang diambil apa, masuk ke dalam laut, dibor semuanya, ya terjadilah rotasi yang di bawah itu lemah, karena ibaratkan tonggaknya itu diputusin, memang tidak tahu deh tonggak, padahal itu dengan adanya di bawah itu ya, jadi sedang material yang memang istilahnya mengokohkan di bawah itu perlahan seiring berjalannya waktu karena dibuat ini itu ya oleh manusia kita sendiri gitu kan, yang membuat kerapuhan itu ya. Di gunung itu kan ada alam-alam gaib, otomatis ketika bagaimana alam gaib itu pasti agak marah, ya marahnya dengan ini gunung meletus. Nah, gunung meletus itu kan akan jadi korban. Betul. Korban kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat di situ, meninggal kan. Ya udah meninggalnya masuk alam gaib yang situ. Yang di gunung itu. Oh ya, jadi memang itulah fenomena yang terjadi di negeri kita ya. Yang memang istilahnya ya tanpa disadari dibuat oleh diri kita sendiri sebenarnya. Oleh manusia sendiri. Ya manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab dan alam pun menagih itu. Kasarnya mah kalau dia lo gunaon atau dikit. Gitu. Itu sebenarnya ya. Udah cerah, udah nyaman, tonggak-tonggaknya kenapa ini dirusak? Betul. Otomatis kan ketika tonggak itu dirusak, otomatis kelemahan, pondasinya nggak ada. Nah disitulah gitu. Yang membuat tsunami apa itu sebenarnya itu. Ulah-ulah manusia sendiri gitu ya, mungkin mau dengan adanya modernisasi, tapi tidak tahu. Ada penyangga-penyangga di situ yang jangan diniin gitu. Yang istilahnya dari pertama bumi tercipta itu ada dan sampai hari ini dan dirusak oleh kita sendiri terhadap lingkungan yang orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab dan mementingkan kepentingan masing-masing itu ya. Hal seperti itu, dan memang
Aduh, sangat memprihatinkan itu. Mudah-mudahan kita doakan ya buat orang-orang yang di sana ya. Iya, supaya dia bertabah, ya bersabar. Ujian-ujian coba. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa agama masing-masing. Iya, karena agama itu enggak manasa. Yang kita tidak boleh mencela agama siapapun agama. Karena agama semua itu mengajarkan kasih dan sayang. Nah, kalau di Islam kan Bismillah, sama kasih dan sayang. Bismillah di bahasa Arabnya kan. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mah kasih dan sayang, karena semua Al-Quran menuju pada satu Bismillah. Dari semua rangkuman Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Dengan kasih sayang itu pelebarannya banyak, tergantung bagaimana dan bagaimana memperhatikan kasih dan sayang. Gitu. Betul, subhanallah sekali ya. Jadi buat kawan semesta ini kita doakan saudara-saudara kita di sana yang tertimpa oleh musibahnya Gunung Semeru itu, semoga dikuatkan, ditabahkan ya ayah. Betul, ditabahkan, harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Kenapa? Karena jam 3 jam 2 aja udah gelap. Ya, betul. Karena dengan asap-asap itu, apalagi kalau ada modus gembelnya tuh yang panas itu ya. Makanya harus bersabar, berdoalah pada Tuhan Maha Esa atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdoa di daerah Jawa Timur dengan berdoa dengan ikhlasnya, insya Allah itu gunung akan baik lagi menjadi biasa dan akan subur. Itu kan ketika sudah terjadinya bencana itu subur si tanah itu ya. Iya. Ya itulah, di balik bencana pasti ada hikmahnya itu ya. Di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Ya itulah, Allah pun istilahnya ketika sebenarnya kita dikasih cobaan maka akan ada kebahagiaan. Setelah itu jadi luar biasa sekali ini ya buat para kawan semesta dimanapun berada. Sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita yang di sana, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari musibah-musibah yang akan menimpa. Nah, ini di 2021 di penghujung ini ya. Iya, penghujung Desember ini ya. Kita mau memasuki akhir tahun, ternyata banyak fenomena. Banyak. Biasanya kalau maaf ya untuk bulan-bulan itu biasanya tanggal 21 sampai tanggal 26 itu biasanya suka terjadi yaitu. Di tanggal-tanggal itu berarti ya. 1 sampai 2. Kenapa itu? Ya, kalau di sampai dulu mah lamun cek heureuy mah bahasa nama tahun setan, tahun iblis, jayanya kalau kata ulang tahun lagi. Ulang tahun. Memang karena haknya mereka lah untuk menggoda kita ya dengan cara apa ya, musibah yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu kan. Ya semua juga karena Allah ya musibah apapun ya karena Allah. Seperti riwayat-riwayat kalau disambungkan ya memang asal muasalnya mungkin dari situ yang menjadikan istilahnya keterkaitan di zaman sekarang. Itu sih sebenarnya ya, semua juga memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting jaga iman kita ya. Itu betul. Utamanya entah itu kita mau kena musibah atau tidak, praktekkan bismillah. Betul. Biar nyaman hidup Insya Allah kita. Nyaman hidup ini. Nah, apalagi seketika banyak musibah sekarang yang terjadi gitu ya, kita istilahnya secara ekonomi punya uang ya kita bisa nyumbangkan. Tapi harus tepat sasaran. Betul. Tepat sasaran, karena di era sekarang tahu sendirilah banyak oknum-oknum yang memang memanfaatkan hal itu. Betul. Awas juga, hati-hati juga ya. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita memberikan sumbangan kita harus tahu dulu arah dan sasarannya ini tepat atau tidak. Betul. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Nggak tahu aliran dananya mau kemana. Apakah buat hal-hal yang tidak baik? Karena kebanyakan di era seperti ini ya. Pendanaan ini itu dan ini itu untuk merusak kita, untuk memecah belah bangsa kita dengan saling pakai kecap-kecap sekalama. Iya yang amis, iya yang amis. Betul. Ya, jadi ada pesan apa nih ya buat para kawan semesta yang khususnya yang di daerah Jawa di sana nih? Ya untuk kawan semesta, seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing. Karena dengan doa musibah yang akan terjadi kalau kita benar berdoa yakin, bukan satu orang, semua yang ada di situ benar keikhlasan, insya Allah itu musibah akan berhenti, karma akan terjadi berhenti kalau kita berdoa dengan ikhlas, bukan berdoa dengan punya kepentingan, tapi berdoa dengan ya Allah sekarang ada musibah,
Ya kalau banyak orang berdosa gini di sini, tolong minta hampura atau Tuhan yang Maha Esa, mohon maafkan. Dan namanya manusia ikhlas benar-benar. Insya Allah itu gunung meletus yang akan terjadi berdak-berdak atau akan terjadi gempa, insya Allah akan rapih lagi. Karena alam sudah mendengar, alam semesta otomatis dirapihkan lagi. Gitu. Cukup Pak? Cukup. Ya, jadi seperti itu ya kawan semesta di ruang cerita kita kali ini. Mudah-mudahan kawan semesta dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang utama ya tetap praktekkan Bismillah, entah itu terhadap diri kita, hablum minanas, terhadap sesama, ataupun istilahnya terhadap alam kita. Dari kita sendiri sebenarnya yang harus menyadari semua musibah yang terjadi, karena musibah itu dibuat oleh diri kita sendiri atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, cuma ya tertutup oleh ego dan nafsu. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.